Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sam Wildan Channel bareng saya Wildan. Nah teman-teman semua, di konten kali ini saya akan membahas tentang 5 mitos ular di Indonesia yang sering banget dipercayai sama masyarakat. Padahal itu salah kaprah teman-teman. Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis ya. Cekidot! Oke teman-teman semua, mitos yang pertama yaitu ular kulitnya berlendir. Oke, itu cuma mitos ya teman-teman. Faktanya kulit ular itu tidak berlendir apalagi mengeluarkan bisa teman-teman. Nah, kulit ular itu bersisik dan sisik ular itu lembut teman-teman atau halus ya. Dan juga sisik ular termasuk sisik yang bersih teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya ular atau reptil itu biasanya rutin mengganti kulit mereka teman-teman, sekitar 30-40 hari sekali. Tujuannya adalah mencegah kutu-kutu bersarang di kulit mereka dan supaya terbebas dari parasit atau bakteri teman-teman. Justru bagian berbisa yang ada pada ular itu berada pada taringnya atau di kantung bisa sebelah sini teman-teman. Ya itu, jadi kalau ada yang bilang kita jangan nyentuh ular, kulit ular itu berlendir dan juga mengeluarkan bisa teman-teman. Itu mitos teman-teman. Kalau kita pegang ular itu pun juga nggak apa-apa, nggak akan berbahaya kecuali kita tergigit ular yang memiliki bisa atau berbahaya. Itu baru mematikan teman-teman. Dan juga apabila kulit kita terkena bisa ular itu nggak apa-apa, kecuali memang bisanya terinjek atau masuk ke dalam kulit kita. Itu baru berbahaya teman-teman. Oke. Jadi kulit ular berlendir dan berbisa itu adalah mitos teman-teman. Lanjut ke mitos berikutnya. Mitos kedua teman-teman. Ya, mitos kedua ini adalah ular takut dengan garam. Nah ini adalah mitos ya teman-teman, yang sudah dipercaya semenjak dahulu kala di Indonesia. Nah, seringkali nih supaya rumah kita itu nggak kemasukan ular, ataupun ketika kita berkemah supaya nggak kemasukan ular, biasanya di luar tenda atau di luar rumah itu ditaburi garam ya, karena memang yang dipercaya masyarakat kita itu adalah ular takut dengan garam. Faktanya ular sama sekali tidak takut dengan garam teman-teman. Ya, ini sudah pernah saya eksperimen dan ada videonya di channel saya. Di sini nih, langsung klik aja. Itu adalah eksperimen saya yang membuktikan bahwa ular sama sekali tidak takut dengan garam. Justru kalau kita tabur garam, ular itu hanya lewat saja teman-teman. Nggak ada ular itu takut garam, terus mereka kepanasan pas lihat atau nyentuh garam, ataupun kedinginan, kesakitan, nggak ada teman-teman. Jadi ular takut dengan garam itu adalah mitos. Lanjut ke mitos berikutnya teman-teman. Mitos berikutnya, semua ular itu berbisa dan berbahaya. Ini adalah mitos teman-teman. Karena pada faktanya di seluruh dunia ular yang berbisa tinggi dan berbahaya itu hanya ada 20% aja. Ya, sisanya 80% itu nggak berbisa sama sekali teman-teman. Bagaimana di Indonesia bang? Ya, di Indonesia itu justru lebih banyak ular yang tidak berbisa juga daripada yang berbisa teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari di Google atau di website, di YouTube, dan di lain-lain media lain, itu justru banyak ular yang nggak berbisa di Indonesia teman-teman. Ya, seperti contohnya ular koros, ular jali, ular piton, dan masih banyak lagi, itu lebih banyak yang nggak berbisa. Ya, jadi tidak semua jenis ular itu berbisa. Lebih banyak ular yang memang tidak berbisa teman-teman. Untuk membedakan mereka ya kita nggak bisa lihat dari fisik, justru kita bisa mempelajari jenis-jenisnya atau tahu tentang jenis-jenis mereka. Mana yang nggak berbisa dan mana yang berbisa. Bisa dilihat nih videonya di sini teman-teman. Yuk kita lanjut ke mitos berikutnya teman-teman. Ular bisa mendengar. Ya, ini adalah mitos teman-teman. Kenapa ini mitos? Oke, kita bisa lihat ya pawang-pawang ular kobra di India
itu mereka biasanya sering memakai suling untuk show-nya teman-teman, atau pertunjukannya, dimana ular kobra itu akan mengikuti atau katanya mendengar suara suling itu dan mengikuti gerakan dari sulingnya. Oke teman-teman, sebenarnya mereka itu hanya melihat atau mengikuti gerakan sulingnya, Pak. Karena pada dasarnya ular kobra atau ular apapun itu tidak memiliki lubang telinga. Kecuali kadal ya, kadal punya lubang telinga. Kalau ular nggak punya. Ular mengandalkan sensor yang ada pada lidahnya dan juga sensor getaran yang ada di bawah perutnya teman-teman. Justru penglihatan ular itu juga buruk loh. Jadi mereka tidak mengandalkan penglihatan dan juga mereka nggak punya telinga untuk mendengar. Mereka menggunakan sensor yang ada pada ujung lidahnya teman-teman. Jadi ular bisa mendengar itu adalah mitos. Oke, kita lanjut ke mitos yang terakhir. Oke teman-teman, mitos yang terakhir yaitu menyedot darah korban yang tergigit ular akan menyelamatkan nyawa korban. Oke, ini termasuk mitos ya teman-teman, karena pada dasarnya ketika kita tergigit oleh ular berbisa ya, bisa itu akan masuk ke dalam kelenjar getah bening, jadi tidak masuk ke dalam aliran darah teman-teman. Nah di situ semakin kita banyak bergerak maka akan semakin luas penyebaran dari bisa tersebut. Oke, jadi ketika kita menyedot area gigitan itu dengan mulut kita lebar-lebar, itu akan membuat otot kita bergerak sehingga justru bisa itu akan cepat menyebar teman-teman. Nah terus Bang, yang dilakukan apa ketika kita tergigit oleh ular? Ya, yang pertama itu tadi, jangan disedot karena itu akan mempercepat penyebaran bisanya. Yang kedua adalah imobilisasi teman-teman, ya dibidai, mengurangi gerakan sebanyak mungkin sehingga bisa yang ada dalam tubuh kita itu nggak akan cepat menyebar teman-teman. Ya, imobilisasi akan saya bahas di video selanjutnya ya, gimana cara imobilisasi yang benar supaya bisa yang ada di dalam tubuh kita nggak cepat menyebar. Oke, jadi ketika kita tergigit ular, penanganan pertama adalah imobilisasi. Jangan sekali-kali disedot ataupun pakai cara yang membuat tubuh kita banyak mengalami gerakan teman-teman, karena itu akan mempercepat laju bisa ke seluruh tubuh. Itu ya, itu adalah mitos terakhir teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti konten saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, di subscribe dan di share video ini supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik. Bye bye.